Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada kesempatan ini, yaitu pada siang hari ini, dapat bertatap muka kaitannya dengan RPS, ya, rencana pembelajaran semester untuk satu semester ini, yaitu mata kuliah Bahasa Arab 2, yang dalam hal ini program studi ini diperuntukkan untuk sarjana strata S1 Fakultas Agama Islam FAI jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Nahdlatul Wathon Mataram. Yang terpenting pada pembelajaran mata kuliah ini yaitu ada yang disebut dengan tujuan mata kuliah, yaitu diharapkan mahasiswa program studi Ilmu Quran dan Tafsir semester 2 ini memiliki 4 macam keterampilan atau kompetensi dasar berbahasa Arab, yaitu pertama menyimak bahasa Arab dasar, yang kedua berbicara dengan bahasa Arab dasar, yang ketiga membaca bahasa Arab dasar dan menulis bahasa Arab dasar, serta menguasai kaidah-kaidah bahasa Arab. Kemudian dalam hal itu pula, ya, di sana ada pendekatan pembelajaran. Dalam pendekatan pembelajaran ini, di sana diharapkan bahwa mahasiswa mampu menganalisis konten, isi dan studi teks. Setelah itu, metode yang dipakai adalah bagaimana mahasiswa menjalankan proses pembelajaran pada mata kuliah ini adalah dengan menggunakan active learning, dalam arti mahasiswa harus aktif mempelajari materi melalui sumber-sumber belajar. Dengan hal itu, sebagian besar mata kuliah ini dilakukan dengan kebanyakan aktualisasinya menulis makalah, presentasi dan diskusi. Nah, diskusi ada yang sederhana. Dengan itu diharapkan bahwa mahasiswa akan bisa terbiasa, akan bisa mengakrabkan diri dengan metode-metode yang berlaku dalam proses pembelajaran ini. Kemudian dalam hal itu pula ceramah hanya diberi pada awal kuliah. Nah, ini ceramah-ceramah untuk mengenal dalam permulaan untuk mengawali mata kuliah sebagai gambaran umum, ya, gambaran umum tentang materi kuliah, dan di setiap selesainya presentasi untuk menganalisis setiap pokok bahasan tugas. Jadi setelah mengawali dengan ceramah-ceramah dalam bentuk gambaran-gambaran umum, nanti di akhir itu akan disempurnakan lagi dengan tugas pokok bahasa seperti presentasi, diskusi, makalah, individu maupun kelompok. Kemudian perihal media atau dalam bahasa Arabnya wasilah ta'limiyah, sarana komunikasi atau sarana pembelajaran yang disebut dengan media yang dipakai dalam proses pembelajaran ini untuk mahasiswa, yaitu hadirnya laptop dan whiteboard, kemudian dan marker dan alat-alat yang bisa menunjang proses media pembelajaran. Kemudian kelanjutan daripada itu ada yang disebut dengan tahap evaluasi. Nah, di sini dalam setiap pembelajaran, evaluasi itu merupakan salah satu tonggak untuk bisa maju atau tidaknya, berhasil atau tidaknya sebuah proses pembelajaran yang diharapkan mahasiswa itu menjalankan dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab. Hal itu di dalam evaluasi ini apa saja? Yang pertama kehadiran yang punya bobot itu 20%, kemudian partisipasi keikutsertaannya itu 10%, kemudian presentasi dari masing-masing mahasiswa yang sudah dibagikan kelompok, kemudian disepakati materi dan sudah disusun sebuah makalah untuk kemudian disuguhkan kepada teman-teman yang lain. Nah, presentasi ini bernilai 10%. Yang kemudian
makalah atau tugas atau paper. Nah, diharapkan mahasiswa juga dengan itu menunjang kreativitas dia dalam menyusun narasi, teks-teks, materi, kemudian referensi dalam bentuk aktualisasi tugas dan makalah. Kemudian yang kelima adalah UTS bernilai 20%, kemudian UAS 20%. Baik, mahasiswa yang berbahagia, kaitannya dengan hal itu pula rincian-rincian materi perkuliahan yang kita ingin sampaikan pada proses pembelajaran ini, yaitu selama 1 semester. Di sini ada 16 pertemuan. 16 pertemuan ini kemudian dibagi dua, ada yang sebelum UTS, ada yang kemudian akan menuju UAS. Nah, yang pertama, pertemuan pertama ini berisi tentang pengantar dan orientasi perkuliahan. Yang kedua, kepentingan umum, yaitu kaitannya dengan fiil, ya, perkenalan kata kerja dalam pembelajaran bahasa Arab. Kemudian perpustakaan, ini materi-materi sederhana seputar perpustakaan, ya, di dalamnya ada ta'diyatul lazim, ada kata kerja yang menunjuk kepada kosakata seputar daripada perpustakaan. Pertemuan keempat, pendidikan dan perbedaan mu'rab dan mabni, dan di sini ada aspek gramatikalnya, yaitu bagaimana melihat kata kerja itu dari aspek utuh dan tidak utuh. Nah, kemudian yang kelima itu membahas materi tentang pekerjaan, ya, seputar profesi, seputar aktivitas dan sebagainya. Nah, dari hal itu kemudian dihadirkan nanti di pertengahan itu UTS, ujian tengah semester. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila dalam proses perjalanan ini kita akan mendapati satu proses penyesuaian dan adaptasi, dengan harapan mudah-mudahan kalian semua yang dapat menikmati perkuliahan ini selama 1 semester bisa bermanfaat di kemudian hari dan bisa dilanjutkan di materi atau pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bersama-sama melanjutkan daripada salah satu kewajiban kita, yaitu belajar terkait dengan kuliah yang kita akan sama-sama pelajari. Sebelumnya ingin saya sampaikan beberapa hal berkaitan dengan mengawali perkuliahan bahasa Arab, yaitu ada istilah rencana pembelajaran semester atau RPP atau RPS untuk dalam RPP. Nah, RPS atau RPP ini mengacu kepada fungsi kesimpulan dan hasil pada mata kuliah bahasa Arab satu, yang dimana ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa harus menempuh pembelajaran bahasa Arab satu ini. Adapun pokok mata kuliahnya adalah dua SKS. Dari hal itu ada hal yang perlu diperhatikan dan dicermati dengan baik berkaitan dengan rencana pembelajaran kita selama perkuliahan, yaitu pertemuan pertama adalah perkenalan. Perkenalan ini mengacu kepada awal untuk bisa menjalani proses pembelajaran dengan maksimal. Itu kita kenal kata saya. Di awal itu selalu dimulai dengan data. Dalam perkenalan ini terdapat program belajar sekaligus metode pembelajaran bahasa Arab.
Kemudian untuk pertemuan yang kedua itu memahami tentang pertanyaan singkat tentang identitas diri. Bertanya tentang siapa, apakah, dan lain-lain. Kemudian pada pertemuan ketiga nanti akan disodorkan satu materi, yaitu mempraktekkan percakapan sederhana dan memahami bacaan sederhana. Kemudian pertemuan yang keempat menceritakan tentang gambar aktivitas mahasiswa di luar kelas sesuai dengan alur data. Kemudian pertemuan yang ke-12 nanti menceritakan gambar sesuai dengan alur, yaitu tentang suku dalamis, ya, itu tentang sungai di sini, tentang keindahan atau apa saja yang terdapat pada. Pada itu di pertemuan ke-16 kita akan mengadakan kegiatan spesies. Nah, ini perlu saya sampaikan mengenai ya, rencana pembelajaran selama satu semester, dan insya Allah kita bersama-sama nanti akan bekerjasama untuk berpartisipasi dalam hal pembelajaran tersebut. Kemudian ada istilah rencana evaluasi. Kenapa kemudian evaluasi itu sangat penting dihadirkan di tengah-tengah pembelajaran itu? Makna dari evaluasi itu adalah sejauh mana mahasiswa itu memiliki pemahaman, daya serap yang matang berkaitan dengan proses pembelajaran. Ini maksud daripada evaluasi. Nah, di sini ada yang pertama dalam rencana evaluasi ini aktivitas partisipatif. Nah, partisipatif kalian itu pesertaan dalam proses pembelajaran khususnya di mata kuliah bahasa itu nomornya 5. Nah, 5 ini kalau dideskripsikan, digambarkan, maksud dari 5 itu mengenai aktivitas partisipatif, yaitu keaktifan, kemudian dijalankan di kampus atau di kelas. Ya. Kemudian yang kedua hasil proyek. Memang dalam tujuan kita mengamati perkembangan daya serap mahasiswa, itu ada istilah hasil proyek. Hasil proyek itu dalam bentuk kerjasama, ya, kemudian dalam bentuk kegiatan membuat karya, ya, revisi dan seterusnya. Itu bobotnya 5%. Nah, ini 5% ini itu sesuai dengan pedoman. Kemudian totalnya adalah 10. Kemudian yang ketiga, selanjutnya dalam rencana evaluasi ini kognitif, ya, atau pengetahuan. Nah, pengetahuan ini pun terinspirasi itu dari beberapa hal. Dari unsur komponen evaluasinya. Yang pertama tugas ini bobotnya 20%. Kemudian kuis ini biasanya membentuk dan menarik mahasiswa untuk ingin ikut serta dalam pembelajaran tersebut, yaitu 10 bobotnya itu nanti berkaitan dengan kemampuan mahasiswa dalam menjawab soal. Kemudian UTS, nah nilai UTS ini bobotnya 20%, yaitu kemampuan mahasiswa dalam menjawab soal. Kemudian yang terakhir UAS. Nah, di UAS ini nanti 40%, karena ini menyangkut akhir daripada perkuliahan secara satu semester, yaitu mengukur atau melihat kemampuan mahasiswa dalam menjawab soal, sehingga pada kesimpulannya adalah subtotalnya 90%, sehingga nanti kalau 100 ada catatan di bawahnya, ya, kata kita, ya, praktis, dan simulasi. Nah, ini kita sudah menyampaikan, ya, perkuliahan, rencana-rencana pembelajaran ini. Mudah-mudahan di pertemuan yang ini kita akan memaksimalkan materi per materi dalam pembelajaran bahasa Arab. Baiklah, teman-teman semua mahasiswa yang berbahagia, di pertemuan pertama ini saya
identitas diri. Nah, identitas diri ini saya ingin menampilkan pada mahasiswa, ya, yaitu tentang Orwell. Itu satu identitas diri. Dalam pengertian identitas diri ini, mahasiswa yang berbahagia, dalam bahasa Arab identitas diri ini disebut dengan al-tokoh as-saksiyah. Dalam bahasa Arab itu, pembelajaran bahasa Arab, arti daripada identitas diri itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-tokoh as-saksiyah. Bitokoh itu artinya kan ya, identiti, apa istilahnya, tanda pengenal. Saksiyah itu kepribadian, disebut juga saksiyah itu diri, dan dalam kamus lain disebut dengan kepribadian. Dalam kampus, pada khususnya di kampus itu ada namanya al-layatan saksiyah. Itu belajar satu mahasiswa. Kemudian selanjutnya menuju kepada bulan November. Nah, November ini bahasanya November. Ya, November. Ada yang November, ada yang kedua istilah. Di kamus lain itu ada yang November, ada yang November. Mana? Itu yang saya katakan. Itu pada bulan November. Selanjutnya yang terakhir, ya, ke-12 bulan yang ke-12 itu Desember. Bahasa Indonesia menjadi Desember. Ya, menunjukkan bulan Desember, Desember. Ada yang Desember, ada yang Desember. Mana-mana. Sembarangan, ya, asal maunya kita berbahasa. Nah, di sana dihadirkan istilah target itu dari kata bahasa yang benar. Di sini ada kata-kata nakirah dengan makrifah. Apa itu nakirah? Kata yang masih umum sifatnya, ya, umum dari sisi lafaznya, umum dari sisi maknanya. Itu namanya nakirah. Kalau makrifah itu sudah mengacu kepada kekhususan identitas kata itu jelas, begitu pula maknanya kita jelas. Dan bagaimana kalau yang membedakan umum dengan khusus? Kalau umum itu tak terhingga, tak ternilai jumlah bilangannya, itu kalau umum. Tetapi kalau sudah berbicara khusus tentu masih ada batasan jumlah. Tapi di sini, nah, kita lihat contohnya. Kalau seorang mahasiswa atau seorang siswa. Nah, kata tolibun ini mana bentuk nakirahnya? Yaitu adanya tanwin di akhirnya. Nah, adanya setiap tanwin gitu ya. Baris atas, baris dua atas, baris dua bawah, baris dua depan, itu namanya tanwin. Nah, itu yang disebut dengan nakirah, yang kata bendanya umum, begitu pula menunjukkan maknanya juga umum. Tapi sini paham ya? Kalau imun artinya siswanya yang mana? Yang sifatnya umum, orang yang tidak khusus masih sifatnya umum. Di sini diartikan seorang siswa, jadinya masih dalam keumuman. Kemudian kalau dibantu mahasiswi. Nah, mahasiswi sejak mana? Maksudnya tadi seorang mahasiswi tapi masih umum, belum diketahui identitas. Nah, ini pemahaman daripada target. Apa itu target? Itu gramatikal. Nah, kita bisa melihat dari sini masih mencukupi waktunya Mas Beni ya, langsung. Masih kita bisa lanjutkan ini ya. Lanjut kepada pemahaman target ya. Pemahaman target ini yaitu masih seputar apa saja yang menjadi satu ya jenis-jenis kata yang masuk ke dalam kategori makrifat itu. Yang pertama tambahan alif ya dengan lam pada kata isim. Isim itu kata benda seperti qalimun yang nakirah yang umum. Sekarang kita mau menjadikan dia khusus, maka menambahkan alif lam at-tali. Kemudian ada lagi al-mustadu ya, yaitu guru itu profesor
sorry itu Alkitabu, ya kitab itu, buku itu, jadi itunya itu menunjukkan suatu hal yang jelas dan dekat dengan kita. Kemudian isim alam, karena namanya isim alam. Isim itu ya mahasiswa perlu mengetahui apa artinya isim. Isim itu kata benda. Dalam bahasa Indonesia nominal, dalam bahasa Inggris noun. Ya. Itu tiga hal yang berbeda-beda. Ya, beda dalam lapangan tapi tidak jauh. Ya, jauh beda. Isim alam namanya nama-nama menunjukkan nama orang seperti tadi ya, siapa namanya dari Aska, nah itu nama yang sudah jelas, tidak perlu dipakai alif ya, jangan bilangnya Al-Aska ya, namanya orang Aska tambah kita perjelas dengan tambahan alif ya, itu tidak boleh, itu sudah memiliki identitas yang sudah dikenal oleh seseorang. Contoh namanya siapa? Yang ini? Ya, namanya siapa? Siapa? Mia. Kita memperjelas dengan pakai alif al-Mia. Itu bukan namanya alifah. Dapat memperjelas barang sudah jelas, kurang bagus. Karena dasarnya memang sudah jelas. Mia itu namanya isim alam, tapi isim adalah nama orang. Sudah memiliki kejelasan ada sesuatu kalimah perlu ditambah alif lam itu untuk menunjukkan dia makrifat karena dia sudah maju pada nama seseorang. Jakarta ya, ya Jakarta. Nah Jakarta ini nama dari nama Bapak, begitu juga Indonesia. Nah yang sama-sama kita pelajari di sini ya, mungkin kita mencukupi pertemuan kita ada waktu yang membatasi pertemuan ini. Insyaallah sebelumnya mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan mungkin seputar materi tadi dua saja dari mahasiswa. Baik, oke silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya bertanya tentang bulan yang sedih. Ya, kira-kira. Baik, pada suatu misalnya bulan Januari, apakah huruf yang satu salah dan itu bisa lain jam artinya gitu, apakah itu di permasalahan ataupun tidak, terus karena apakah itu bahasa yang di sini atau tidak. Baik, ada yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari satu orang saja. Apa saja sebentar materi itu dari bilangan. Oke, saya menjawab pertanyaan dari saudara Zufran. Ya, pertanyaan yang sangat bagus mengenai huruf apakah membuat suatu makna yang berbeda apabila pelafalannya tidak sesuai dengan hurufnya seperti itu. Oke, bahwa kalau Arab bahasa itu asli, Arabnya asli, maksudnya Arabnya asli itu bagaimana? Dari kosakata asli, bukan unsur serapan. Ya, apabila dalam pelafalannya itu salah saja seluruh, itu akan membuat konsekuensi makna. Seperti kata tadi, safar. Ya, safar itu pada bulan namanya Hijriah. Safar itu pakai short ya. Kita salah menggunakan short, hanya merubah sin. Nah, kira-kira konsekuensi maknanya berubah tak? Tentu berubah. Safar itu artinya berubah. Sampai sini. Tapi kalau pakai short itu safar ya, itu menunjukkan pada bulan kedua Hijri. Sampai sini paham? Itu dari sisi perbedaan huruf. Bagaimana kalau perbedaan harokat? Ada nggak? Banyak. Ada di dalam bahasa Arab. Contoh saya, ya, yang kosakata asli dalam bahasa Arab. Ini kalau yang akhir ini kan unsur penyesuaian
dengan alfabet sesuatu huruf yang dilafalkan yang dari memang bukan asli Arab kemudian diambil sebagai pedoman, ya pedoman serapan dari orang Arab. Nah, yang ini yang dalam status kosakata bahasa Arab. Contoh dari kata janazah. Kau artinya janazah? Ya, apa artinya janazah? Oke, janazah itu artinya mayit. Nah, kata janazah artinya mayit, tentu mesti kata mayit juga beda dalam bentuknya. Bentuk praktiknya bagaimana beda? Kalau janazah itu mayit yang sudah dibungkus bersih dan rapi itu namanya janazah. Kalau mayit itu yang tidak dalam bungkus, melainkan artinya apa? Isinya. Makanya apa kalau ada sholat di sholat mayit kan? Sholli ala mayit. Kenapa tidak sholli ala azim jangan berapa? Nah ini saja perbedaan apa? Perbedaan beda kata, ya. Beda redaksi kata dengan beda makna. Kenapa tidak pakai itu? Sholli ala mayit dengan sholli ala azim jangan berapa? Ternyata yang disolatkan itu adalah penghormatan kepada mayit secara mayitnya itu secara zahir, ya totalitas semua menjadi manusia, belum dalam bentuk bungkus. Di sini paham. Tapi kalau jenazah bagaimana? Itu nama ya mayit yang sudah dibungkus itu namanya jenazah. Nah, ini beda dari kata janazah dengan mayit. Yang sekarang yang menjadi masalah tadi, pertanyaan bagus sekali. Kalau doa harokatnya bagaimana? Satu saja harokat yang berubah apa konsekuensinya berubah pada maknanya yang juga. Kalau tadi sesama huruf ya, sapa, sofa. Dan sekarang janazah ya dengan jinazah sama enggak? Sama. Ya, hati-hati dalam kalian menyampaikan orang mati. Kata sholat dan jenazah rahimahullah dan sholat dan jenazah rahimahullah. Ini uniknya dasar. Apa artinya jenazah? Sudah saya jelaskan tadi, al-mayit yang sudah dibungkus. Tapi kalau jenazah bagaimana? Nah, itu menunjukkan keranda. Paham ya? Nah, sehingga kalau Anda pakai sholat dan jenazah rahimahullah, mari kita sholat kerandanya, tidak ada isinya. Wahai teman-teman semua, begitu jawabannya. Nah, ini jawab dari harokat itu mempengaruhi konsekuensi. Nah, itu saja ya pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya sudah menikmati perkuliahan ini dari awal dan pertemuan berikutnya kita dikembangkan lagi pada kesempatan yang berbahagia ini. Itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa hadi ila sabilil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.